Selamat sore. Saudara-saudara, saat ini kita semua sesungguhnya dalam sebuah perjalanan dengan satu carrier yang orang sebut sebagai globalisasi. Globalisasi sesungguhnya adalah sebuah kisah tentang perjalanan. Awalnya ini adalah sebuah kisah tentang jendela yang terbuka. Kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah pintu terbuka, open door policy. Segala yang sebelumnya tertutup menjadi dibuka. Diberikan kesempatan untuk kemudian akses lalu lalang yang lebih leluasa. Dari sanalah lantas muncul an age of fluidity. Segala sesuatunya tiba-tiba menjadi fluid. Segala sesuatunya tiba-tiba menjadi sangat lunak. Batas-batas, tembok-tembok yang dulu memisahkan negara bangsa menjadi hilang. Sekat-sekat yang dulu memisahkan bangsa yang satu dari yang lainnya tiba-tiba menjadi meluber. Dan kita masuk menjadi an age of fluidity. Dari situlah kemudian globalisasi dari sebuah kisah tentang jendela yang terbuka tiba-tiba menjadi kisah tentang a travel story. Kita semua sesungguhnya berada dalam sebuah perjalanan dan itu adalah globalisasi. Tapi bagaimana kita mendapati globalisasi yang membawa kita dalam satu perjalanan ini? Karena itu saya ingin minta bantuan teman-teman yang ada di sini. Mohon disiapkan pena atau kemudian diketik di dalam HP, silahkan. Kita membuat satu pertanyaan kecil, yang penting adalah Anda mengingat betul jawabannya. Dicatat saja pertanyaannya, kemudian jawaban apa yang kemudian lebih tepat kepada Anda. Sekali lagi ini bukan jebakan. Tidak akan juga muncul di dalam ujian. Tidak akan juga mempengaruhi KHS. Tetapi ini adalah tes tentang bagaimana mengenali diri sendiri. Setiap jawaban punya peluang untuk menjadi benar. Apalagi kalau itu menggambarkan diri Anda sendiri. Pertanyaan pertama. Sudah siap? Oke. Bertanyalah kepada diri Anda sendiri, apa yang sesungguhnya ditawarkan oleh globalisasi? Pertama, apakah dia menawarkan a new place of discovery? Tempat-tempat bagi penemuan baru? Atau new facts of learning? Atau many interesting sight to enjoy? Banyak tempat yang ingin dikunjungi, banyak tempat menarik yang kemudian menggoda untuk kemudian kunjungi ke sana. Atau more collectible souvenir or memories. Banyak souvenir, oleh-oleh, dan bahkan cerita-cerita mengesankan yang mungkin kita harus collect dari globalisasi. Jika Anda menganggap globalisasi menawarkan ini, tuliskan 1, jawaban Anda adalah A. Kemudian, barangkali yang lain memikirkan bahwa globalisasi sesungguhnya tidak menawarkan segala sesuatu yang benar-benar baru. Beberapa di antaranya sesungguhnya lama. Tetapi melalui globalisasi Anda menemukan cara baru untuk menemukan the way of looking dan bahkan to find yourself, menemukan diri Anda sendiri yang dalam beberapa hal itu hanya menguatkan apa yang sesungguhnya Anda punya. Apakah Anda yang pertama atau yang kedua? Atau Anda yang ketiga? I don't know exactly, saya nggak tahu. Apakah ini baru atau lama? Yang jelas, it just drove me into complexity. Tiba-tiba saja segala sesuatu yang menjadi makin rumit. Dunia sebelumnya begitu sederhana ketika Apple, BlackBerry, dan yang lain-lain menjadi nama buah. Sekarang menjadi rumit ketika itu sekarang menjadi nama gadgets. Tiba-tiba kita dibawa ke dalam satu kompleksitas. Nah, yang jelas, tidak hanya kompleksitas, terkadang kemudian kita tertinggal di belakang. Menjadi pribadi yang kurang update, atau barangkali kita kemudian confused, terbingungkan oleh dinamikanya yang begitu cepat. Silahkan pilih. Sudah? Kita tidak punya waktu banyak. Oke. Yang penting ditulis, supaya tidak berubah. Oke. Kita lanjutkan. Jangan lupa, ini dunia yang dynamic. Saya minta Anda tulis supaya tidak berubah. Oke, yang kedua.
Pick one answer only, satu saja tetap. Bagaimana globalisasi membawa dampak kepada perbendaharaan kultural Anda? Jangan lupa, tidak ada orang tanpa perbendaharaan kultural. Kita lahir sebagai orang Jawa, orang Tiongkok, orang Madura, semua adalah kekayaan kultural. Tapi bagaimana globalisasi membawa dampak kepada kekayaan kultural kita? Pilihlah A. Kalau kemudian Anda mendapati bahwa itu globalisasi itu memperkaya apa yang sudah Anda punya. Pilihlah B. Kalau mengancam perbendaharaan kultural yang Anda punya. Pilihlah C. Kalau itu tidak hanya bisa jadi memperkaya, bisa jadi mengancam, tapi I will divine it later. Sudah? Oke. Yang ketiga, what do you really want to do? Apa yang sesungguhnya Anda ingin lakukan ketika Anda mendengar globalisasi? Mungkin Anda punya definisi yang berbeda tentang globalisasi, tapi gunakan definisi Anda. Kalau Anda anggap globalisasi di dunia makin mendekat, apa yang ingin Anda lakukan? Satu, apakah justru globalisasi membuat Anda ingin pulang, rindu kampung halaman, coming home? Atau finding a home? Oh, saya harus cari tempat. Atau traveling abroad, berkunjung atau melancong ke luar negeri. Silakan pilih salah satu. Yang penting memilih. Nah, barangkali Anda kenapa harus memilih? Jangan lupa, kadang-kadang dalam globalisasi kita nggak punya banyak pilihan. Ada, lakukan saja. Oke, yang keempat, if you are traveling in a group, how do you decide your destination to be? Satu, A, tujuan saya adalah apa yang sudah oleh kelompok ditetapkan sebagai yang terbaik buat saya. B, apa yang menurut saya terbaik buat kelompok. Atau C, any destination as long as they excite me. Tetapkan salah satu. Oke? Yang terakhir, what is the most frequent pattern? Anda bisa memulai dari diri Anda sendiri. Kira-kira pola yang paling sering yang ditempuh dalam perjalanan dalam globalisasi itu apa? Satu, a tour of duty. Tour of duty bagian dari kewajiban, pekerjaan. Terkadang Anda tidak bisa memilih. Yang kedua, a sightseeing tour. Oh, orang biasa bepergian dalam globalisasi, tourism, pariwisata, sightseeing. Atau a pilgrimage tour, tur perziarahan. Jangan tanya saya definisinya masing-masing apa, pilih saja dulu. Oke? Ya, kunci jawaban Anda di situ. Nanti kita akan diskusikan lagi, tapi yang jelas sebelum ke situ, let me introduce 3 global men. Globalisasi ternyata juga menghasilkan global men. Orang-orang yang sesungguhnya merupakan definisi manusia baru. Manusia baru yang tidak bisa kemudian dianggap sebagai manusia-manusia yang terkotak di dalam sekat yang ada sebelumnya, tetapi adalah global man. Ada 3 jenis manusia global ini dalam tanda kutip tadi. Yang pertama, the tourist. Dalam globalisasi, kita semua kadang menjadi seorang turis. Apa itu turis? Turis adalah orang yang terpesonakan, menganggap globalisasi sebagai sebuah tempat-tempat bagi penjelajahan baru. Pelancong. Dia menganggap globalisasi tempat belajar apa saja, menawarkan tempat untuk kemudian dinikmati, terus kemudian juga menyediakan banyak souvenir untuk dibawa pulang. Mereka yang berpikir layaknya turis menganggap globalisasi itu enriching, memperkaya, cultural treasure, bukannya mengancam. Dia memperkaya. Dan globalisasi adalah a traveling opportunity, kesempatan untuk pergi dengan pesawat murah. Oke, atau dengan yang lain. Oke. Globalisasi
dalam traveling, dalam globalisasi, mereka kebanyakan turis, tidak harus kemudian dibebani oleh bagaimana kemudian nasib kelompok. Apakah kalau saya menikmati Bali terlalu lama, akan hilang keaustraliaan saya? Go to hell with all of these questions. Turis. Kemudian juga sightseeing. Kalau dalam globalisasi yang berpikir seperti turis, sightseeing maka menjadi the most prospective way of travel in globalization. Everyone pergi ke luar negeri untuk kemudian consuming culture, traveling, sightseeing. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mendefinisikan turis sebagai pelancong, tapi pelancong berbeda dengan peziarah. Dan peziarah adalah tipe kedua dari global migration. Dalam globalisasi tidak hanya kemudian menghasilkan para turis, tapi juga menghasilkan para peziarah. Bagi para peziarah, ini tidak seluruhnya baru. Dalam beberapa hal, ia adalah sudah kita ketahui. Tapi dengan globalisasi menjadikan kita menjadi lebih, it's gonna be more intriguing. Itu menjadi semakin menarik bahwa dia menawarkan, tempat yang tidak sepenuhnya baru, tetapi dia memberi peluang bagi individu untuk lebih menemukan dirinya sendiri, melihatnya dengan cara yang baru, dan bahkan kemudian kadang-kadang semakin menguatkan keyakinan yang sepenuhnya kita miliki. Banyak orang terkejut ketika mengetahui, Kapur Barus itu sesungguhnya adalah temuan Indonesia yang luar biasa. Tidak akan ada mumi tanpa Kapur Barus. Satu-satunya kata yang belum diserap di dalam Al-Quran adalah Kapur Barus untuk menggambarkan begitu mewahnya surga. Kapur Barus, kita tidak mengetahuinya. Dalam globalisasi, informasi makin terbuka. Kita membaca banyak sumber dari berbagai sumber, kita mengetahui. Orang Iran, berlian menyebutnya sebagai emas. Itu dari kata almas, awalnya dari Persia. Persia lupa bahwa dia punya kata itu, diserap mas, bahasa Persia, diserap dalam bahasa Arab. Arab menambahkan artikel al di dalam kata mas, almas. Ketika lama kemudian orang Persia mengimpor lagi kata itu, kata yang sesungguhnya milik dia sendiri, akhirnya ditambah kata almas. Betapa sesuatu yang miliknya sendiri kemudian dia tidak kenali, kemudian dia baru mengenalinya setelah globalisasi. Beberapa dari Anda mungkin mengenali beberapa produk souvenir yang bagus, dibawa pulang, dibuka, produk dari tetangga kita. Globalisasi kadang-kadang membawa kita mengenali diri jauh lebih baik, tapi sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Globalisasi bisa jadi memperkaya atau kemudian mengancam. It is a task of individuals. Adalah kewajiban dari individu untuk memutuskan apakah globalisasi akan mengancam perbedaan kultural atau justru memperkaya. Kemudian, it is not a traveling story anyway. It is a homecoming story. Mereka yang pergi ke Mekah, mereka sebenarnya tidak sebenarnya traveling. Saya tidak tahu kalau maknanya agak berubah sekarang. Tetapi sesungguhnya perjalanan itu tidak dimaksudkan sebagai sebuah traveling yang kemudian pulang dengan membawa air zam-zam, dengan kemudian sajadah dan sejenisnya. Ini bukan traveling story, tapi adalah homecoming story. Kita kembali kepada fitrah, kembali kepada sesuatu yang mendekatkan pada dari mana kita berasal. Homecoming story. Dalam beberapa hal ini mirip dengan perziarahan kita. Kalau kita lebaran, kalau kita kemudian Thanksgiving di Amerika, kita pulang. Homecoming story. Perziarahan selalu berangkat dari sesuatu yang sudah kita kenal, kemudian kita kunjungi. Perkunjungan kita akan membawa kita kembali ke dalam apa yang sesungguhnya kita kenali. Nah, selain kemudian membawa kepada excitement pada individual, traveling dalam globalisasi seharusnya dilakukan dalam continuation, bukan a rupture terkait dengan collective value. Anda nggak mungkin melakukan pergi ke Mekah kalau Anda tidak mengamini beberapa kemudian apa yang Anda yakini dengan keyakinan-keyakinan kolektif umat Islam. Anda tidak mungkin pergi kemudian ke Petra atau ke tempat lain di Vatikan kalau Anda tidak meyakini beberapa yang diyakini secara kolektif oleh kaum Nasrani. Ini adalah sebuah garis hubung yang sulit dipisahkan. Dan kemudian dengan demikian globalization adalah a pilgrimage experience. Ini adalah perziarahan.
Ketika perziarahan, Anda bisa kembali tanpa harus kemudian kehilangan. Anda seperti apa sesungguhnya? Nah, cerita yang ketiga, globalisasi melahirkan vagabond. Ini adalah kaum, kalau boleh saya sebut, kaum gulana. Kaum di antara gelandang dan pengelana. Ada di antara kita? Kaum gulana. Kaum gulana, globalisasi tidak menawarkan orang-orang tempat baru ataupun tempat lama, it just drove them into complexity. Tiba-tiba saja terjebak di sini. Dalam beberapa hal ini seperti modernitas yang memaksa kemudian Anda meninggalkan desa, pergi ke kota, hidup di kos-kosan. Dengan begitu membuat jarak dengan teman-teman SD. Ketika Anda pulang, Anda masih pengen baik, tapi selalu ada jarak di antara kita, di antara mereka. Cobalah bereuni dengan teman-teman SD, pasti itu sesuatu terjadi. Tapi apakah kemudian Anda diterima oleh komunitas kos Anda? Tidak yakin juga. Ketika datang waktunya Pak RT minta kerja bakti, Anda sembunyi. Anda bukan bagian dari komunitas yang Anda tempati, tapi juga sudah tercerabut dari akar. Jadilah ada gentayangan di antara. Itulah gulana. Pada saat itu siapa yang datang itu yang menentukan. Kalau yang datang adalah para Arjuna, jadilah Anda wanita yang beruntung. Tapi kalau yang datang para perekrut dari kelompok garis keras, memasangi Anda dengan ransel yang siap diledakkan, Anda adalah orang-orang yang siap dididik dengan cara itu. Karena sesungguhnya Anda orang yang sudah tercerabut, tapi tidak mendapatkan tempat baru. Kebanyakan orang tinggal dalam globalisasi, dalam situasi yang seperti itu. Menjadi seorang vagabond, yang kemudian seorang vagabond, mereka menemukan globalisasi, selalu mengancam kelanjutan perbendaharaan kultural. Jangankan globalisasi, modernisasi aja membuat kawan-kawan kita yang dari Madura menjadi harus berpikir ulang untuk kemudian pergi ke Tunjungan Plaza dengan sarung. Bersarung, itu kebanggaan Madura, sekarang menjadikan mereka harus berpikir ulang, threatening cultural treasury. Di India ada tradisi menuliskan surat, supaya surat menjadi lengkap. Orang datang ada jasa menuliskan surat, karena globalisasi, Anda tidak perlu menulis surat secara utuh. Anda cukup mengirim dengan email, menjadi makin pendek lagi di dalam SMS, makin pendek lagi di dalam jejaring sosial yang tidak bayar. Anda tidak butuh seorang penulis yang mengerti sastra untuk menuliskan ahu. Sastra membutuhkan kemampuan literari, dan Anda tidak butuh itu dalam menulis SMS kadang. Oke, globalisasi has driven them out of home. Gimana tidak keluar dari rumah? Cerabutkan dari akar yang sudah ada, gentayangan dalam sistem sosial, karena mau masuk di dalam persaingan global, belum juga cukup siap. Kebanyakan kita seperti itu. Oke. Jadilah beberapa dari kita berakhir menjadi sekedar fans. Tidak punya sepak bola lokal yang favorit, tapi paling tidak saya adalah bagian dari Real Madrid fans. Apa arti pentingnya secara sosial menjadi fans Real Madrid? Itu pertanyaan besar kaum sosiologis yang masih belum terjawab sampai sekarang. Dan kemudian globalization offer them no alternative choice or of journey. Apakah gelandangan mengisi itinerary di mana mereka harus pergi? Tergantung timbun kapan datang, dia akan pergi kemana itu. Gelandangan tidak punya kemampuan mengisi kemana dia harus tuju. Dia tidak punya kemampuan untuk kembali karena rumah sudah tidak ada lagi. Kalau itu dilakukan sebagai bagian dari pengelanaan masih untung. Tapi kalau itu bagian dari sebuah kenestapaan, betapa mereka rugi bakal. Globalisasi yang terakhir adalah tour of duty, keterpaksaan dalam beberapa hal. Bagian dari tugas, tugas mungkin berkaitan dengan pekerjaan. Tetapi lebih buruk lagi, tour ini tidak menjanjikan satu sufficient career development. Ini tour of duty yang tidak ada career development-nya. Lebih buruk lagi kemudian, itu adalah tour yang kemudian harus dilakukan hanya gara-gara kalau tidak Anda lakukan, Anda akan teraliniasi lebih jauh. Cobalah menjadi mahasiswa tanpa handphone. Menjadi punya handphone adalah tour of duty. Kalau kita tidak punya handphone, kita makin teraliniasi lebih jauh lagi. Cobalah menjadi mahasiswa tidak punya Facebook, tertinggal dari macam kasak kusuk yang segala macam ekspresi-ekspresi, bukan message tapi noise kadang-kadang. Demikianlah dunia di mana kita hidup. Ini adalah our journey. Vagabond, the pilgrims, the tourists. 3 global men sekarang persoalannya.
Bagaimana kemudian global man itu terkait dengan our journey to singularity? Di sini kita harus cek bahwa kita harus singularity dalam banyak hal adalah a function of distinctiveness. Tanpa distinctiveness, there is no singularity. Itu kunci yang harus kita pegang. Karena singularity adalah a journey of discovery, pencarian. Di dalam kultur Mahabharata ini digambarkan dengan bagus dengan kisah Dewa Ruci, pencarian seorang Bima menemukan jati diri. Tapi pencarian ini adalah bukan pencarian yang berujung kepada kesesatan, bukan pencarian yang berujung kepada membebek kepada yang sudah ada, tapi adalah pencarian yang mirip suatu proses coming home, kembali kepada sesuatu yang esensial. It is a hunt for kleos. Kleos itu adalah dendang keabadian. Orang Yunani melakukan sesuatu yang baik supaya dia didendangkan di dalam keabadian. Apakah itu kemudian pahlawan dengan bahasa kita? Sesuatu yang kemudian selalu diglorifikasi, dharmanya kemudian diulang-ulang dan di situ menghasilkan kebanggaan. Sesungguhnya singularity adalah a journey to kleos, perjalanan untuk mendapatkan kleos. Kleos bukan sesuatu yang dibawakan, tetapi hadir sebagai penghargaan sosial pada dharma seseorang. Karena itu kemudian di satu waktu ini adalah a denial, penyangkalan terhadap moderative subjugation. Singularity itu bukan antara pilihan A, B, yang sulit untuk kemudian Anda pilih garis tengahnya. Korupsi atau kemudian tidak berbagian sama sekali garis tengahnya. Nah, lebih jauh itu adalah struggle for distinction yang dalam banyak hal ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita. Dalam pilihan apakah ikut Belanda atau bertahan menjadi bagian dari pribumi, melanjutkan feudalisme, yang kemudian perintah itu dari Tuhan tidak boleh dipertanyakan lagi, atau kemudian mengikut Belanda yang kemudian dalam beberapa eksploitasi mereka tidak menempuh garis tengah, mereka keluar dengan distinction. Indonesia bukan Hindia Belanda, bukan Belanda, Indonesia adalah sesuatu yang berbeda, distinction. Nah, ini adalah journey to singularity, pengertian yang kemudian menjadi penting harus kita pegang. Dalam kaitan itu, global man kemudian kita bisa tentukan tidak semuanya dekat dengan singularity. Di antara global man yang tiga tadi, the pilgrim punya peluang lebih dekat kepada singularity. Tetapi kemudian the tourist, the vagabond masih jauh. Persoalannya adalah, now, who are you? Where are you? Silakan dicek catatan tadi. Silakan dicek. Silakan dicek. Kalau nomor 1 Anda menjawab A, tulis di situ the tourist. B, the pilgrims. C, vagabond. Nomor 2 kalau Anda jawab A, the tourist. C, the pilgrim. B, vagabond. Nomor 3 kalau Anda jawab C, the tourist. A, the pilgrim. B, vagabond. Nomor 4 kalau Anda jawab C, Anda the tourist. B, the pilgrim. A, vagabond. Nomor 5 kalau Anda jawab B, the tourist. C, the pilgrim. A, vagabond. Anda sudah tahu? Kalau sudah, silakan direkap. Find out the patterns. Ada tidak yang tiga-tiganya sama? The pilgrim atau the tourist? Minimum 3. Kalau Anda dapatkan 3 yang sama, jawaban Anda sesuai dengan kunci, Anda benar 3, nah, kemungkinan itu. Problemnya, saya tahu Anda bertanya, bagaimana kalau Anda, kalau Anda mendapatkan 3 itu, ini yang kemudian harus Anda lakukan. 1, Anda sudah tahu siapa Anda, sekarang know your distance. The pilgrim, the tourist, atau the vagabond. Sekarang kalau Anda sudah tahu siapa Anda, know your distance. Tadi sudah kita lihat. Setelah know your distance, revitalize your journey. Sadari bahwa kalau Anda mengambil posisi turis, saya harus merevitalisasi kalau mau. Harus lebih banyak revitalisasi untuk masuk ke dalam singularity. Kemudian develop your distinctiveness. No other choice. Itu kalau Anda bisa temukan. Yang 3, saya pengen tahu. Ada yang 3, turis? Oke, bagus.
The pilgrim, the vagabond, yang lain, lack of the minimum 3. Ada 2 kemungkinan, teman-teman. Satu, Anda sedang berpikir, wah ini klasifikasi baru, new distinctions, atau confused mind. Jika Anda kemudian kesulitan di sini, know your distance, revitalize your journey. Sebelum itu, make up your mind, know your distance, revitalize your journey, develop your distinctiveness. Welcome aboard. Have a distinct journey. Thank you.